datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar bagaimana uji chi-square dapat digunakan ya, untuk menguji apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Ya. Nah, di materi lain dalam YouTube channel saya ini pernah dibahas masalah beberapa penggunaan dari uji chi-square. Ya. Nah, salah satunya adalah untuk menguji apakah sampel tertentu berasal dari populasi yang berdistribusi yang diasumsikan atau tidak. Ya. Nah, di sana distribusinya tidak dibatasi, yang bebas distribusinya apa saja. Nah, dalam hal ini, dalam pertemuan ini kita akan belajar satu contoh penerapan bagaimana untuk menguji apakah suatu sampel tertentu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Ya. Nah, jadi ini dalam materi kali ini khusus dibahas bagaimana uji chi-square digunakan untuk menguji normal atau tidaknya satu populasi. Nah, kita lihat sebuah contoh kasus begini. Ya. Misalnya ada seorang peneliti ya, mungkin ada seorang peneliti di bidang ya barangkali di bidang logistik ya, ingin mengetahui ya berapa lama suatu barang itu disimpan di dalam satu gudang ya, misalnya saja seperti itu. Dan kita ingin mengetahui apakah distribusi dari lamanya penyimpanan itu apakah berdistribusi normal atau tidak. Ya. Nah, kemudian diambillah sampel ya. Di sini ada 64 sampel, diambil dan diukur. Nah, ternyata hasilnya seperti ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini. Ya. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah lama penyimpanan berdistribusi normal dengan rata-rata 63 hari dan simpanan waktu 23 hari? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Ya. Nah, gunakan taraf nyata 0,01. Nah, di sini hipotesis nolnya adalah lama, lama penyimpanan lama penyimpanan berdistribusi normal dengan rata-rata 63 hari dan simpanan waktu 23 hari. Hipotesis tandingannya adalah lama penyimpanan tidak berdistribusi normal dengan rata-rata 63 hari dan simpanan waktu 23 hari. Nah, kemudian di sini taraf nyata yang digunakan 0,01 dan statistik uji yang digunakan ya itu adalah uji chi-square, statistik uji chi-square ya, di rumus ini. Ya. Nah, di dalam rumus ini, ini maksudnya adalah frekuensi hasil pengamatan ya, frekuensi hasil sampling ya. Frekuensi kemunculan uh, frekuensi kemunculan uh, yang jatuh pada kategori I ya. Sedangkan EI adalah frekuensi yang diharapkan jatuh pada kategori I. Nanti akan lebih jelas apa yang dimaksud dengan dua hal ini ya. Kemudian nilai kritisnya adalah chi-square lebih besar daripada nilai kritis. Nah, di sini nilai kritisnya ditentukan tergantung dari taraf nyatanya berapa dan derajat kebebasannya. Ya. Derajat kebebasan ini adalah banyaknya kategori dikurangi 1. Ya. Nah, tapi dalam hal ini banyaknya kategori belum dapat ditentukan ya. Karena maksudnya apa? Di sini kalau kita lihat ada 7 kategori ya. Nah, tapi nanti dalam pelaksanaan bisa jadi kategorinya berkurang, bukan 7 lagi, namun kurang dari 7 ya. Karena ada satu syarat bahwa dalam uji ini itu adalah bahwa frekuensi harapan ya, frekuensi harapan pada masing-masing kategori tidak boleh kurang dari 5. Nah, sehingga kalau ada kategori-kategori yang ternyata frekuensi harapannya kurang dari 5, kita melakukan peleburan ya. Kita melakukan peleburan terhadap kategori-kategori yang masing-masing frekuensi kemunculannya kurang dari 5. Kita gabung sehingga menjadi minimal 5. Ya, nanti ada contohnya. Nah, tabel yang sebelah kiri atas ini hanya disalin saja dari hasil sampling ini ya. Hanya salinan saja sifatnya. Nah, langkah pertama adalah ya, kita menentukan dulu tepi atas dan tepi bawah dari masing-masing kelas ini ya.
Di sini ada 7 kelas. Nah, kita hitung tepi bawahnya dan tepi atasnya, ya. Nah, terkecuali ya, terkecuali untuk kelas yang pertama dan kelas yang terakhir. Nah, kalau kelas yang pertama itu hanya dihitung tepi atasnya saja, ya. Tepi bawahnya dianggap negatif 4 hingga. Sedangkan untuk kelas yang terakhir hanya ditentukan tepi bawahnya saja, tepi atasnya dianggap tak hingga. Mengingat kita tahu bahwa kalau kita melihat dari fungsi densitas peluang dari kurva normal ya, itu kan untuk nilai z untuk nilai z itu kan tidak ada batas bawahnya. Ya. Dengan kata lain, kurva normal itu kan mempunyai sumbu mendatar sebagai garis asimtot. Ya. Nah, sehingga si kurva tersebut ya, itu ke arah kiri tidak berhenti dan tidak memotong sumbu mendatar dan ke kanan pun ya tidak berhenti dan tidak memotong sumbu mendatar. Ini untuk yang ke kiri nilai z-nya menuju negatif tak berhingga dan ke kanan menuju tak berhingga. Sehingga di sini selalu dalam untuk menguji normalitas dengan uji chi-square untuk kelas yang pertama tapi bawahnya min tak hingga dan untuk kelas yang terakhir tapi atasnya tak berhingga. Nah, kemudian kolom yang ini itu hanya menyalin saja. Ini adalah kolom hasil pengamatan, observe, ya, frekuensi yang teramati. Nah, kemudian kita hitung nilai Z ya dari masing-masing tepi ya, tepi bawah maupun tepi atas kita hitung nilai Z-nya ya. Dengan rumus ya. Tepi dikurangi rata-rata yang diasumsikan dibagi dengan simpanan baku yang diasumsikan ya. Sebagai contoh, dapat dari mana ini negatif 1,8. Nah, dari 21,5. Ini kan Z1 ini kan mengacu pada tepi bawah, Z2 ini mengacu pada tepi atas ya. Jadi yang Z1 ini nilai Z untuk tepi bawah dan yang Z2 ini adalah nilai Z untuk tepi atas ya. Nah, sebagai contoh ini nih, negatif 1,8. Dari mana Z1 ini ya untuk kelas yang kedua. Nah, kelas yang kedua itu tepi bawahnya 21,5 ya. Dan 21,5 ini dikurangi rata-rata yang diasumsikan. Tadi kan diasumsikan rata-rata 63 hari. 21,5 dikurangi 63. Ya, hasilnya kemudian dibagi simpanan baku yang diasumsikan 23. Tadi kan simpanan baku yang diasumsikan 23. Ya. Saya dapatkan nilai negatif 1,8. Ya. Kemudian dapat dari mana nilai Z2 untuk kelas kedua adalah negatif 1,24. Itu dapat dari mana? Nah, itu dari tepi atas. Ya. Tepi atas sebesar harusnya ini adalah 34,5 ya, 34,5 dikurangi 63. Ini bukan 35,5 tapi 34,5 yang betul ya. 34,5 dikurangi 63 dibagi 23. Ini simpanan baku populasi yang diasumsikan. Dapatlah negatif 1,24. Dapat negatif 1,24. Nih. Ya. Nah, kemudian setelah menghitung nilai Z, ya, setelah menghitung nilai Z masing-masing tepi, kita hitung ya nilai peluang ya. Kita hitung nilai peluang ya. Itu diperoleh dengan cara menghitung luas daerah di bawah kurva normal baku ya. Yang dibatasi oleh nilai-nilai Z yang ditentukan pada langkah sebelumnya. Sebagai contoh ya, negatif 0,0716 ini ya. Itu adalah luas daerah ini nih. Luas daerah luas daerah di bawah kurva normal baku ya. Untuk Z di antara negatif 1,8 sampai negatif 1,24 ya.
negatif 1,8, negatif 1,24. Nah, kemudian dihitung luas daerahnya, kita bisa gunakan tabel normal ya. Kita gunakan tabel luas daerah kurva normal baku. Diperoleh 0,0716. Ya. Nah, itu cara ini berlaku untuk kelas kedua sampai dengan kelas ke-6 ya. Tidak berlaku untuk kelas pertama dan kelas terakhir ya. Untuk kelas pertama ya, kelas yang paling rendah itu kita gunakan luas luas daerah kurva nol baku mulai dari Z sama dengan mulai dari Z negatif tak berhingga sampai negatif 1,8 ya. Jadi di sini hanya ada satu batas yaitu Z2 ya. Kalau dalam kelas yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu kan ada dua batas, ada Z1 dan Z2. Di sini untuk kelas pertama batasnya hanya ada satu ya, negatif 1,8. Nah, dihitung ya, diperoleh 0,0359. Ini adalah luas daerah ya, kurva nol baku, luas daerah di bawah kurva nol baku mulai dari Z negatif tak berhingga sampai nilai Z negatif 1,8. Nah, kemudian kelas yang terakhir 0,1539 ini luasnya ya. Ini adalah luas daerah ya. Luas daerah di bawah kurva nol baku mulai dari 1,02 Z yang 1,02 sampai tak berhingga ya. Dapat 0,1539. Nah, setelah itu kita hitung nilai frekuensi harapan ya. Yang diharapkan adalah besarnya peluang jatuhnya pada masing-masing kategori ya dikalikan dengan banyaknya sampel ya. Jadi kalau kita kalikan 0,0359 dikalikan 64 itu menghasilkan 2,3. Kemudian 0,0716 dikalikan 64 menghasilkan 4,58. Nah, kalau kita benar menghitungnya, maka jumlah ekspektasi ini sama dengan banyaknya sampel 64 ya, sama halnya dengan ini. Ini kan 64 ini total banyaknya sampel. Kalau kita benar menghitung ekspektasi ini ya, maka jumlah frekuensi harapannya akan sama dengan banyaknya sampel. Ya. Sehingga kalau kita ternyata dapatkan berbeda, ya kita harus curiga bahwa ada yang salah di dalam perhitungan ini. Ya. Nah, namun sampai tahap ini kita belum boleh melakukan, kita belum bisa atau belum boleh menghitung nilai chi-square hasil sampling. Karena di sini kalau kita perhatikan ada kelas-kelas yang frekuensi harapannya kurang dari 5. Ya, ini kurang dari 5, ini kurang dari 5. Sedangkan di dalam uji kecocokan chi-square ya, untuk keperluan ini nilai minimalnya ada 5 ya, sehingga kelas ini kita lebur, kita gabungkan ya. Jadi dua kelas pertama kita gabung ya. Jadi bukan 9 sampai 21 dan 12 sampai 34 ya. Tapi min tak hingga sampai 34 ya, kita gabung. Negatif tak hingga sampai 34 kita gabung. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi sebelumnya ini kondisi sebelum digabung seperti ini. Nah, setelah digabung menjadi seperti ini ya. Nah, jadi ini digabung negatif tak hingga sampai 13,5. Digabung di satu kelas ini. Dan nilai frekuensi yang diamati juga digabung di jumlah 4 tambah 7, 11 ya. Nah, nilai Z-nya negatif tak berhingga ya, sampai negatif 1,24 seperti ini. Nah, kemudian peluangnya ya, ini kita jumlah juga, kita jumlah dua ini, dijumlahkan hasil ini. Dan frekuensi harapannya dijumlahkan juga. Jadi 6,88 dijumlahkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini semua frekuensi harapan sudah memenuhi syarat ya. Tidak kurang dari 5. Sehingga kita bisa menghitung nilai chi-square ya. Ya, ini dari mana 2,467 yaitu dari 11 dikurangi 6,88 kemudian hasilnya dipangkat 2 kemudian dibagi 6,88 menghasilkan 2,467 ya. Kemudian dari mana misalnya ini 13,746 itu adalah dari 23
dikurangi 10,81 ya dipangkat 2, kemudian dibagi 10,81 dapat 13,746. Nah, kemudian dijumlah semuanya ya. Nah, itu menghasilkan 22,981. Nah, eh, nilainya nih 22,981 ini adalah nilai chi-square hasil sampling. Nah, bagaimana dengan data kritisnya tadi ya? Kalau tadi kan nilai kritisnya belum bisa ditentukan ya, karena banyak kategori belum bisa kita dapatkan. Sekarang kita sudah dapatkan bahwa kategorinya dari 7 sudah berkurang jadi 6 ya. Jadi dari kebebasan adalah 6 dikurangi 1, 5 ya. Kemudian kita hitung kita tentukan nilai kritisnya ya, dari tampilan nilai kritis chi-square dengan tingkat kebebasan 5 dan telah nyata 0,01 ya. Kita lihat telah nyata 0,01 dari kebebasannya 5 diperoleh 15,086 nih, 15,086. Nah, itu menjadi nilai kritisnya. Nah, ternyata nilai chi-square hasil sampling itu lebih ya dari nilai kritisnya. Sehingga di sini kita harus menolak hipotesis 0 ya. Hipotesis 0 ditolak ya, hipotesis tandingan diterima. Selama penyimpanan tidak berdistribusi normal ya, dengan rata-rata 63 hari dan simpan baku 23 hari. Nah, itu adalah sudah saya contohkan bagaimana menggunakan uji chi-square, uji kecocokan chi-square untuk memeriksa mengenai distribusi satu populasi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di dalam materi statistika yang lain.